Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji terkait persoalan-persoalan puasa melalui kitab. Saya di sini sudah mempersiapkan kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Itu merupakan syarah dari kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Abu Syuja atau Syekh Al-Allamah Ahmad bin Husain yang lebih dikenal dengan Abu Syuja. Dan juga saya sudah mempersiapkan kitab Fathul Mu'in yang terkait, yang mendukung persoalan-persoalan Ramadan, persoalan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi ad-daraini amin. Kitab Ahkamis Syiyami, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa, yaitu kata asyam, wa huwa was-shaumu masdarani. Kata asyam dan as-shaum itu adalah masdarani, keduanya adalah bentuk masdar. Nah, bentuk masdar itu adalah bentuk ketiga dari tasrif istilahi. Ya, yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga adalah masdar. Jadi, bentuk ketiga adalah masdar. Shoma yasumu shauman atau siyaman, namanya masdar. Sama misalnya kita ambil yang sederhana, fa'ala yaf'alu fa'alan. Bentuk ketiga fa'alan itu adalah bentuk masdar. Jadi saum, siam dan saum adalah bentuk masdar. Jadi kata soma yasumu itu punya dua bentuk masdar, yaitu soma yasumu saumun atau siamun. Ya. Maknanya, makna keduanya lughatan secara bahasa al-imsaku, menahan. Ya. Lughatan ya. Di sini juga saya akan mencoba menjelaskan terkait beberapa hal mengenai persoalan kawaidnya, atau nahwunya, ya, sorofnya. Ya, misalnya kata lughatan secara bahasa. Ya, jadi setiap definisi-definisi itu, atau dalam kajian usul fikih ada yang terkait dengan hakikat. Itu ada hakikat lughawiyah, hakikat kebahasaan, hakikat syariah, atau kemudian hakikat urfiyah, hakikat menurut peristilahan secara syar'i, secara syariat, ya, secara syarak, ya, secara syarak, dan secara urfiyah, berdasarkan yang dipahami oleh daerah setempat. Jadi saum atau siam, yang kita kenal dengan puasa, itu artinya secara bahasa adalah imsak, menahan. Ya. Jadi saya ulangi, kata lughatan itu dalam kawaid kaidah bahasa Arab itu disebut dengan mansubun binazil hafid. Dia dinasab karena dibuang huruf jarnya, asalnya fil lughati. Fil lughati menurut bahasa. Sama misalnya juga dengan istilahan. Ya. Istilahan itu asalnya adalah fil istilahi, karena dibuang huruf jarnya maka menjadi istilahan. Itu dikenal dengan mansubun dinasab binazil hafid, karena dibuang huruf jarnya. Wa syar'an, nah ini juga kata syar'an seperti lughatan tadi. Wa syar'an, dan menurut syarak, imsakun, menahan, an mufattirin biniyatin makhsusatin, ya, menahan dari mufattirin, dari hal-hal yang dapat membatalkan
puasa. Ya. Ada juga yang baca muftirin. Kalau muftirin berarti asal katanya aftara yuftiru, muftir. Kalau mufattirin itu asal katanya fattara, ya. Fattara, ya. Fattara yufattiru, mufattir, ya. Dari hal-hal bedanya ada, ini bisa dibaca memang muftirin, bisa juga dibaca mufattirin, ya. Cuma bedanya saya lebih memilih mufattirin karena kalau mufattirin itu maknanya lebih kepada hal-hal yang dapat, ya, yang dapat membatalkan puasa. Kalau dibaca muftirin itu sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Jadi makanya itu ada yang baca muftirin, ada baca mufattirin. Biniyatin maksusatin, dengan niat khusus, ya. Jami'a naharin, ya, sepanjang hari itu jami'a naharin, sepanjang hari, qabilin yang menerima, lisomi untuk berpuasa, min muslimin dari muslim, akilin akil, tohirin suci, min haidin wa nifasin dari haid dan nifas. Jadi orang yang bisa melaksanakan puasa itu pada siang hari itu juga mesti orang yang bisa melaksanakan puasa, ya, qabilin, ya, yang menerima puasa. Bisa juga di sini hari, ada juga yang memahaminya hari yang bisa menerima puasa, karena ada hari-hari yang tidak bisa menerima puasa, ya, atau yang dikenal hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa, misalnya pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini orang yang bisa melaksanakan puasa yaitu muslim, kemudian ya, akil yang berakal. Jadi kalau orang yang tidak berakal, misalnya orang gila, itu tidak wajib melaksanakan puasa. Kemudian tohirin, suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan. Jadi orang yang haid, nifas itu tidak boleh melaksanakan puasa. Ini juga ada yang terkait dengan pelaksanaan puasa ini juga menarik, yang dikemukakan dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, saya coba melihat di sini. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan terkait proses penentuan dari puasa Ramadan. Ya, kitab Fathul Mu'in dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malbari. Ya. Di sini disebutkan bahwa orang yang wajib melaksanakan puasa Ramadan, ya, yajibu shaumu syahri Ramadan. Wajib puasa Ramadan ijma'an, secara ijma', yaitu kesepakatan ulama, puasa Ramadan itu wajib. Ya, wajib, mengapa wajib? Wajibnya karena faktor apa? Ya, kita kan sudah melihat, ya, puasa Ramadan, ya, berdasarkan Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat, ya, perintah puasa itu turun pada tahun kedua dari hijrah. Ya. Kalau kitab ini juga menyebutkan wa furida fi Sya'ban, diwajibkan pada bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyah minal hijrah, yaitu pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Ya. Ini puasa itu merupakan sesuatu minal ma'lumi minad dini bid-darurah, yaitu pengetahuan kita tentang puasa itu adalah sesuatu hal yang sudah pasti. Ya, misalnya sama dengan sholat, itu pengetahuan kita sudah pasti. Ya,
Itu namanya dikenal ya, yang disepakati oleh para ulama yang terdapat dalam rukun iman, rukun Islam itu. Itu ya, disebut dengan ma'lumun minad dini bid darurah. Ya, yang sudah dikenal secara pasti dalam agama Islam. Jadi kita dikenakan kewajiban puasa Ramadan itu bikamali Sya'bana salatina yauman. Kalau Sya'ban sudah genap 30 hari. Kalau Sya'ban sudah genap 30 hari, itu kita wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kalau masih 29, nah itu belum. Ya, karena ada lagi persyaratan yang kedua. Jadi persyaratan yang pertama itu harus Sya'ban itu genap 30 hari. Karena dalam bulan Hijriah itu 1 bulan 29 atau 30 hari. Tidak ada yang ke-31. Jadi ketika Sya'ban sudah cukup 30 hari, berarti setelahnya itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Atau ru'yati adlin wahidin. Atau seorang yang adil melihat hilal, melihat bulan, melihat bulan Ramadan. Jadi meskipun belum genap 30 hari, tapi kalau sudah melihat hilal penanda sebagai awal sudah masuk Ramadan, berarti itu merupakan syarat yang kedua ya, untuk melaksanakan puasa. Walau masturan, walau masturan, meskipun keadilan orang itu masih belum nampak, mastur ya, belum dikenal. Artinya orang itu dikenal sebagai orang yang tidak dilihat sebagai orang yang fasik ya, namun keadilannya itu belum diakui, belum diakui sebagai orang yang adil. Karena dalam hukum Islam itu ada orang-orang, bahkan ada kriteria-kriteria ya, dikenal sebagai orang yang adil. Kriteria-kriteria itu belum disepakati, belum ditetapkan kepada orang itu. Itu namanya maskuron. Ya, hilalahu ba'dal ghurub. Nah, ini berkaitan dengan ini bacaan yang tadi. Au ru'yati adlin wahidin walau masturon hilalahu ba'dal ghurub. Ya, dia melihat, seorang yang adil melihat hilal ya, ba'dal ghurub, setelah terbitnya matahari. Ya. Idza syahida biha 'indal qadi walau ma'it baqi waimi. Bila dia bersaksi di hadapan hakim, walau ma'it baqi waimi, meskipun hilal tadi itu tertutupi oleh awan. Artinya begini. Jadi setelah dia melihat bulan, ya, seorang yang adil itu melihat bulan, melihat hilal setelah matahari terbit, ya, kemudian dia memberikan kesaksian di hadapan hakim, ya, di hadapan pemerintah. Ya. Memberikan kesaksian di hadapan pemerintah. Meskipun dalam kesaksiannya itu dia melihat itu hilal itu tertutupi oleh awan, ya, tapi menurutnya dia melihat. Ya. Tapi kesaksiannya itu harus berdasarkan kesaksian bilafzin, dengan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilala. Sesungguhnya saya bersaksi, saya melihat hilal. Ya, jadi kesaksiannya itu mesti menggunakan lafaz yang jelas. Ya, saya bersaksi, asyhadu, saya bersaksi, anni ra'aitul hilala, saya melihat hilal. Atau annahu halla, atau ya, dia memberikan hilal. Ya, hilal itu halla, telah terbit atau telah hilal. Ya. Jadi di sini dalam kitab ini
ya, kita wajib melaksanakan puasa Ramadan itu yang pertama adalah ketika bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Maka setelahnya wajib melaksanakan puasa. Atau ada seorang yang adil melihat hilal. Ya, seorang yang adil melihat hilal. Kemudian dia memberikan kesaksian di hadapan hakim, di hadapan pemerintah, dengan lafaz yang jelas, yaitu asyhadu anni ra'aitul hilala, atau annahu hilal, maksudnya bulan hilal itu telah terbit. Ya. Wala yakfi qawluhu asyhadu anna ghadan min Ramadan. Wala yakfi qauluhu, dan perkataannya tidak cukup asyhadu anna ghadan min Ramadan. Saya bersaksi anna ghadan, sesungguhnya besok, min Ramadan, bagian dari Ramadan. Jadi tidak cukup kalau hanya perkataan seperti itu, tidak cukup. Besok sudah Ramadan, tapi mesti jelas saya melihat hilal. Itu kata kejelasan itu seperti itu penting. Ya. Karena ada kemungkinan hanya menduga kalau menggunakan besok sudah masuk Ramadan. Tapi kalau sudah memberikan kesaksian saya melihat hilal, berarti itu sesuatu yang sudah jelas. Ya, tapi yang melihat adalah seorang yang adil. Ya. Wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlain. Dan tidak diterima ala syahadatihi, atas kesaksiannya, ya, maksudnya begini, ya, tidak diterima misalnya kalau ada orang yang memberikan kesaksian atas orang yang tadi yang melihat hilal itu, ada orang lain yang memberikan kesaksian, ya, itu betul itu, ya, itu lihat hilal, jadi memberikan kesaksian atas nama orang yang tadi itu, ya, itu kesaksiannya itu tidak bisa diterima illa bi syahadati adlain, kecuali kesaksiannya dua orang yang adil. Ya. Jadi itu ini sebagai penguat. Ya, ada orang yang memberikan dukungan, ya, memberikan dukungan kepada orang yang melihat hilal tadi, itu namanya ya, ala syahadah, ya, syahadah ala syahadah, ya, kesaksian atas kesaksian. Ya, jadi sebagai pendukung kepada orang yang melihat hilal tadi, ya, sehingga ada orang lain yang itu betul itu. Ya, sama juga misalnya dalam tradisi kita, dalam orang-orang tertentu banyak orang yang tidak dikenal, tapi orang-orang dekatnya kenal sekali sebagai orang yang baik, sehingga orang yang mengenal dia itu memberikan kesaksian kepada orang itu. Nah, itu orang baik itu. Tapi itu mesti dua orang yang adil. Yang memberikan kesaksian itu mesti dua orang yang adil. Ya. Wabithubut ru'yati hilali Ramadana indal qadi bi syahadati adlin baina yadayhi kama marra ma'a qawlihi sabata indi. Ya. Dan disebabkan karena dia melihat hilal Ramadan di hadapan qadi dengan kesaksian orang yang adil, ya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan itu, maka pemerintah atau qadi tadi itu menguatkan, ya, fabata indi. Itu qadian tadi itu menguatkan, atau kita dikenal sebagai isbat, ya, menguatkan, yang menetapkan, ya, dalam pemerintahan kita dikenal dengan sidang isbat. Ya, jadi kesaksian seorang yang adil tadi di hadapan seorang hakim, seorang qadi, ya, lalu sang qadi itu menetapkannya. Kalau diterima, ya, maka yajibu shaumu ala jami' ahlil baladi al-mar'ifi. Maka masyarakat di negara itu,
masyarakat di wilayah itu, di negara itu wajib melaksanakan puasa. Jadi ketika seorang qadhi menerima kesaksian orang yang melihat hilal tadi, maka di daerah itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini menarik ini. Artinya apa? Apa yang kita lihat di negara kita ini sudah sesuai dengan hukum, sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan fikih. Ya, itu sudah sangat sesuai. Apalagi itu dengan menggunakan menempatkan orang-orang tertentu ya yang sudah ditugaskan oleh pemerintah di tempat yang tertinggi lagi ya, dengan menggunakan alat yang menggunakan teropong itu ya, itu untuk melihat hilal ya, karena kalau kita melihat misalnya hadis-hadis Nabi itu semua hadis-hadis terkait persoalan penentuan awal Ramadan dan Lebaran Syawal itu menggunakan ru'yah ya, dalam terminologi bahasa Arab ru'yah itu artinya melihat dengan mata kepala ya, artinya melihat langsung ya, misalnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ya, puasalah karena li ru'yatihi, melihat hilal, melihat bulan ya, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, berlebaranlah karena melihat bulan. Jadi berdasarkan penglihatan mata kepala. Artinya apa? Ini supaya tidak menyulitkan kita. Ya, supaya tidak menyulitkan. Jadi harus terlihat dengan mata kepala. Nah, bahkan kata Nabi, fa in gubbiya. Ya, fa in gubbiya alaikum, kalau hilal tadi itu tertutupi awan. Ya, dalam riwayat yang lain fa in gumma. Kalau tertutupi awan, maka fa'akmilu iddata Sya'bana salatina. Itu Sya'ban disempurnakan 30 hari. Ya kan tidak susah. Nah, kalau saya ingat sekali dulu kalau di kampung-kampung orang tua kita itu langsung lihat bulan ke atas. Ya, saat melihat bulan, langsung menentukan. Mereka sudah tahu ini bulan kesekian ini. Ya, mereka tahu betul. Sehingga mereka berhitung, apalagi belum ada radio, tapi orang tua itu sudah pandai sekali melihat bulan. Bahkan penanggalan itu semua lihat berdasarkan bulan itu. Jadi kalau kita melihat hadis Nabi itu memang harus dilihat dengan mata kepala. Ya, dan alhamdulillah itu kita sudah sangat terbantukan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ya, dengan menempatkan orang-orang yang sudah ditugaskan di tempat-tempat yang tertinggi, lalu dengan menggunakan teropong untuk melihat hilal tadi itu, yang kemungkinan munculnya hanya sebentar, itu sudah harus berpuasa. Nah, sudah harus berpuasa. Kemudian pemerintah melakukan sidang isbat. Nah, itu persis ya sama dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini ya, dalam kitab Fathul Qorib. Melakukan sidang isbat. Nah, ketika pemerintah sudah melakukan sidang isbat, di sini musannif mengatakan yajibu shaum, puasa wajib ya, ala jami' ahli balad ya, semua masyarakat pada wilayah, pada negara itu wajib melaksanakan puasa. Kenapa? Karena pemerintah sudah menetapkan, sudah menerima kesaksian orang-orang yang melihat tadi, melihat bulan. Apalagi dua orang yang melihat ya, apalagi banyak yang melihat, maka masyarakat di kampung itu, di negara itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ya, jadi kalau seperti ini kita tidak akan berdebat lagi terkait persoalan penentuan Ramadan itu. Ya, karena apalagi negara kita sering berbeda, ya, sering ada perbedaan. Ya, itu kan agak lumayan cukup lucu itu, dalam satu negara punya tanggal 1 Ramadan yang berbeda. Ya meskipun secara hukum agama itu tidak disalahkan. Ya, tidak disalahkan. Tapi kebenaran mutlak tanggal 1 Ramadan itu mesti satu. Ya, mesti satu. Itu kebenaran mutlak itu. Karena tidak mungkin tanggal 1 itu ada 2. Ya, tidak mungkin. Cuman persoalan keyakinan kita, apakah puasa kita
sah apa tidak itu tetap dihukumi sah ya, tapi kan kurang elok itu kalau kita melaksanakan puasa yang tanggal satunya ada dua ya. Oke, kemudian ya, itu terkait penentuan awal Ramadan ini disebutkan dalam kitab ini Fathul Muin ya. Kemudian kita lanjut dalam kitab Fathul Qorib wa syaraitu wujubi syiyami salah satu asya ya, syarat-syarat wajib puasa ada 3 ya, asya'a syara'id ya, dalam kawaid ya, wa syaraitu wawnya ini waw istinaf namanya, mengawali sebuah kalimat kalimat baru. Syaraitu jadi syara itu sebagai mubtada ya, mubtada itu nah kata benda atau isim yang letaknya di awal kalam. Itu definisi-definisi para ahli lughat ya, ahli nahwu ya, kawaid. Syara itu ini jamak taksir ya, syara itu adalah bentuk jamak taksir dari mufradnya syaritatun syara itu. Ada juga syurut, itu syurut dari syartun syurutun ya. Kalau ini sama-sama jamak taksir ya, syara'id juga jamak taksir, itu biasa juga dikenal dengan sigat muntahal jumu ya, syara itu ya. Kalau syartun syurut ya juga jamak taksir ya, itu dikenal jamak taksir yang kalau kita melihat kawaid ilmu kawaid bahasa Arab itu jamak taksir ada qillah ada kasrah ya, kalau fu'ulun wa mengikuti wazan fu'ulun ya itu jamak taksir kasrah namanya ya, yang punya makna 11 sampai seterusnya ya. Kalau jamak taksir qillah itu 3 sampai 10 ya. Kalau untuk lebih jelasnya mengetahui itu ada beberapa wazan ya. Kalau qillah itu af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, itu jamak taksir. Kalau ada yang kata yang punya mirip dengan harakat yang wazan tadi itu af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, berarti dikenal dengan jamak taksir qillah ya. Kalau jamak taksir kasrah fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun, nah, itu jamak taksir kasrah ya. Kalau dalam kitab ini, kitab Fathul Muin menggunakan syurut ya, syurut. Lalu sini syara'id ya. Wa syara'itu wujubi syiyam, syarat-syarat wajibnya puasa salah satu asya, ada 3 perkara. Ini habarnya tadi syara'id tadi itu salah satu ya, salah satu asya ya, asya itu termasuk isim ghair munsharif ya. Isim ghair munsharif itu ketika dijar tanda jarnya adalah fathah ya. Sementara di sini posisinya dijar karena sebagai mudhof nilai salah satu asya ya. Itu mudhof ilai. Kalau dari bilangan terkait dengan bilangan itu bilangan 3 sampai 10 itu adatnya atau bilangannya itu mesti bentuk jamak ya, bentuk jamak dan majrur ya, bentuk jamak dan majrur karena sebagai mudhof nilai. Itu sekedar tambahan-tambahan saja. Atau di sini ada yang pemirsa ada yang mau melihat juga dari aspek gramatika bahasa Arabnya ya, atau nahwu sorofnya, nahwunya. Wa fi ba'din nusakhi, dalam sebagian redaksi arba'atu asya'a ya, dalam sebagian redaksi itu ada yang menggunakan syara'id wujubi syiyam, itu syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 4 ya, jadi ada yang menggunakan 3, ada yang redaksi yang lain 4, yaitu al-islamu Islam, wal bulugu balik, wal aqlu berakal ya, atau dikenal dalam fikih itu balik dan berakal disebut dengan mukallaf ya, disebut dengan mukallaf.
Wal bulugu balik, wal aqlu berakal, wa qudratu ala shaum, dan mampu melaksanakan puasa. Di 4 kriteria ini. Wa hadza huwa as-saqit ala nushati tsalatsa. Dan ini al-qudra ala shaum, mampu melaksanakan puasa, itu as-saqitu ala nushati tsalatsa. Itu tidak termasuk orang yang menyebutkan 3 tadi itu. Ya, tadi kan ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Ya, sementara di sini disebutkan yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-bulugh, kemudian al-aqal, kemudian al-qudrah ala shaum, mampu melaksanakan puasa, menjadi 4. Jadi al-qudrah ala shaum ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk untuk orang yang menyebutkan syarat wajib puasa itu 3. Nah, itu maksudnya. Fala yajibu as-shaumu ala addadi dzalika. Jadi tidak wajib melaksanakan puasa bagi orang yang sebaliknya itu tadi. Ya, Islam, non muslim tidak wajib puasa. Wal bulugh, kalau orang tidak balik tidak wajib puasa, dan saya anak-anak. Tapi hanya sekedar latihan boleh. Tapi ingat, ya jangan juga paksa. Ya, anak tahu harus melaksanakan puasa, tidak boleh, karena mereka belum wajib. Ya, belum wajib melaksanakan puasa. Tapi untuk sekedar latihan ya silahkan, boleh. Ya 1 jam, 2 jam, setengah hari. Ya, tapi kalau mereka sudah mau buka ya suruh saya buka. Kecuali kalau sudah balik, ya, atau kalau sudah umur menjelang balik, nah itu karena pelatihannya harus lebih ketat lagi. Ya, kalau dalam perintah Nabi terkait dengan muru auladakum bis sholat, perintah melaksanakan sholat itu umur berapa tahun? 7 tahun, 10 tahun. Ya, ada dasar 2 riwayatnya, itu ada 7 tahun, ada 10 tahun. Kalau sudah mencapai umur itu harus ada langkah yang tegas. Ya, kalau dalam hadis itu dipukul. Tapi tentu cara pukulnya tidak boleh memukul yang menyakiti, yang merusak, yang apalagi sampai melukai. Ya pukul. Anak-anak itu diancam sama orang tuanya, saya sudah takut itu. Ya, belalakan mata itu sudah takut itu. Ya, jadi tanpa kita pahami harus dipukul, apalagi sampai memukul, menyakiti, tidak boleh. Kemudian wa faraidu shaumi arba'atu asya'a, dan fardu-fardunya puasa arba'atu asya'a. Ya, ada 4 perkara. Ahaduha, pertama, an-niyatu, niat bil qalbi, di dalam hati. Ya. Jadi ini penting sekali nih. Ya, fardu-fardunya puasa, atau ini bisa juga diistilahkan dengan arkanus shaum, rukun puasa. Ya, saya ulangi. Ya, kalau yang Inna faraidu shaum, ya fardu-fardunya puasa, ya wajibnya kita yang harus kita lakukan ya pada saat puasa. Itu mau disebut rukun dalam buku-buku itu arkanu puasa itu 2 saja, yaitu an-niyat dengan al-imsak. Ya, niat dengan imsak. Ya, kalau ini rinciannya, nah ini dirinci lagi. Ya, ini ada 4. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, niat bil qalbi, di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhana aw nadhran fala budda min iqa'i niyati lailan. Kalau puasanya itu adalah puasa fardu, puasa wajib, ya, puasa wajib ka ramadhana, seperti puasa Ramadan, aw nadhran, atau nazar, ya, puasa nazar. Ya, soalnya kalau saya nanti lulus ujian, maka saya akan puasa, itu namanya puasa nazar. Ya, puasa nazar. Atau yang lain, fala budda min iqa'i niyati lailan, maka tidak boleh meninggalkan niat pada waktu malam. Jadi kalau puasa wajib itu mesti kita berniat pada waktu malam. Ya, harus berniat pada waktu malam. Makanya waktu malam itu mulai dari terbitnya matahari, terbenamnya matahari sampai
sebelum terbit fajar. Ya, sebelum terbit fajar. Tuh. Nah ini juga kita mesti hati-hati. Karena kita ada yang dikenal dengan dalam masyarakat kita atau di kita di Indonesia ya dikenal dengan imsak. Ya, ada waktu imsak. Ya, waktu imsak yang sudah memiliki waktu. Itu adalah waktu yang hati-hati. Tapi sebenarnya di situ belum imsak. Ya, sebenarnya di situ belum terbit fajar. Ya, masih ada mungkin sekitaran kalau kita melihat mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita itu sekitaran 10 menit. Ya, sekitaran 10 menit baru masuk fajar. Artinya apa? Meskipun radio atau jam yang tersebar itu waktu-waktu yang sudah jadwal imsakia namanya. Ya, jadwal imsakia sudah kita lihat pada waktu imsak di situ. Artinya waktu sudah kita harus melaksanakan puasa, harus sudah menahan. Ya, di situ harus kita sudah menahan. Tapi jadwal yang ada di situ itu sebenarnya belum masuk waktu fajar. Masih ada kurang lebih sekitaran 10 menit. Jadi kita masih punya waktu ya taruhlah misalnya 5 menit. Karena apa tujuannya? Itu hanya hati-hati, untuk hati-hati. Karena persoalan fajar itu kita agak kesulitan untuk langsung melihat. Ya, bukan kesulitan, kita tidak bisa ya, untuk melihat langsung. Akhirnya ditetapkanlah waktu-waktu imsakia itu. Itu sekedar hati-hati. Ya. Dulu pada masa Nabi itu kerepotan. Ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan itu terkadang tukang azan itu azan 2 kali. Ya, sudah ada azan. Sehingga orang sementara makan langsung berhenti. Ya Nabi lihat. Ya, situasi seperti Nabi lihat. Ya, teruskan saja makannya. Karena Nabi tahu belum fajar. Ya, Nabi tahu belum fajar. Jadi ini bukan pembenaran kita masih bisa makan kalau sementara makan tiba-tiba mesti azan dalam konteks Indonesia ini ya, yang sekarang, konteks yang sekarang yang modern saat ini. Sudah azan lantas kita sementara makan itu harus habiskan makanan, tidak boleh. Itu sudah tidak sah puasanya kalau konteks yang sekarang. Ya, dulu itu Nabi melakukan hal yang seperti itu, tetap menyuruh untuk tetap menghabiskan makanannya karena memang belum terbit fajar. Ya, sehingga Nabi menyuruh silakan lanjutkan makanannya sampai habis. Setelah itu Nabi ke masjid menyuruh lagi azan lagi. Jadi bukan karena memang belum masuk fajar. Kalau waktu kita di Indonesia itu bisa dipastikan kalau sudah ada yang azan subuh itu sudah pasti masuk waktu, bahkan sudah lewat. Ya, sudah lewat. Baru azan. Berarti kalau kita sementara makan sudah azan, itu tidak boleh lagi makan. Bahkan sudah tarhim itu sudah harus sudah lampu kuning tinggal sedikit peralihan ke lampu merah. Ya, itu tidak boleh lah, tidak boleh. Ya, sebaiknya kalau sudah imsak berhenti makan. Kalau bangun cepat ya waktu 5 menit lah untuk makan. Ya, karena menurut yang kita dengar itu kisaran 10 menit dari imsak, jadwal imsakia itu yang beredar itu. Berarti masih ada kesempatan kita. Jadi itu bukan sesuatu hal yang salah itu bagus sekali. Itu sangat terbantu. Bayangkan kalau sementara makan, apalagi di suatu daerah tidak ada tarhim, tidak ada ini, itu langsung tiba-tiba azan, itu bisa jadi puasa kita sudah tidak sah. Kenapa? Karena biasanya orang azan itu waktu itu sudah lewat 1 detik saja itu masuk fajar, bahkan pas masuk fajar dulu itu lewat, itu sudah tidak boleh makan. Ya, sudah tidak boleh makan. Ya, jadi kita sangat bersyukur dengan adanya jadwal imsakia itu bagus sekali. Ya. Jadi kita tidak boleh patokan ke azan. Pada konteks yang sekarang yang di Indonesia tidak boleh patokan ke azan. Kalau sudah azan bisa jadi itu kita fajar sudah lewat sedikit, ya, lewat sedikit. Kalau kita makan pada waktu itu bisa puasa kita tidak sah. Ya. Jadi itu tidak boleh meninggalkan niat pada waktu malam. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan.
dan wajib menentukan bahwa kita melaksanakan puasa fard seperti Ramadan. Jadi niat penentuan saya puasa apa ini itu harus dilaksanakan, harus dilakukan. Ya, makanya dalam niat itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Ya, itu disebutkan. Kalau puasa nazar disebutkan puasa nazar, kalau puasa qadha disebutkan puasa qadha. Ya, harus ada ta'yin, ditentukan. Ya, makanya penting niat di sini, penting niat. Ya, penting penyebutan niat itu di sini. Ya, sama misalnya sholat. Ya, itu harus ada ta'yin. Kita sholat apa? Sholat duhur kah, sholat asar kah, atau sholat sunat, sholat wajib, sholat sunat. Itu harus ditentukan. Ya, jangan sampai kita sholat duhur, justru dalam ingatan kita itu asar. Itu duhur kita tidak sah itu. Ya, karena ingatan kita itu adalah asar, sementara kita waktu duhur. Nah, itu bisa tidak sah. Sholat kita tidak sah. Oleh karena itu, di sini juga pentingnya itu. Ya, pentingnya at-talafuz bin niyah, melafazkan niat. Pentingnya di situ. Jadi usolli sholat az-zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblatin adaan lillahi ta'ala. Itu penting sekali. Mustaqbilal kiblat adaan lillahi ta'ala. Kenapa? Itu menurut ulama itu namanya at-talafuz bin niyah, itu istihdaru an-niyah, untuk menghadirkan niat fil qalb, di hati. Ya, itu membantu pengucapan melalui lisan kita yang usolli atau nawaitu shauma ghadin sampai seterusnya, itu untuk membantu hati kita supaya niat kita itu mantap. Ya, supaya niat kita itu mantap. Karena letaknya niat ini, semua ulama itu letaknya itu bil qalb, di hati. Karena niat itu adalah al-af'alul qalbiyah. Ya, pekerjaan hati itu, wilayahnya hati itu. Kenapa dilafazkan? Itu istihdaru an-niyah. Ya, untuk menghadirkan niat bil qalb, ya, bil qalb dalam hati. Nah, itu tujuannya itu. Ya, supaya tidak keliru, jangan sampai kita, karena bisa sadar itu, kita akan mudah sadar ketika misalnya nawaitu sholat az-zuhri 4 rakaat asar ini. Nah, apalagi orang di samping kanan kiri kita ada kedengaran sedikit, itu kan saling terbantu. Imam menggunakan mic, ada kedengaran. Itu kan jamaah di belakang itu otomatis pasti akan dengar semua. Itu jamaah imam di depan mengeraskan sedikit sehingga kedengaran di belakang. Itu membantu jamaah di belakang supaya tidak salah niatnya. Ya, kapan niat salah itu penentuan ibadah kita itu melalui niat. Ya, diberikan pahala melalui niat, disahkan melalui niat. Ya, makanya hadis riwayat sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, jadi bergantung dari niat, dan kita akan diberikan sesuai apa yang kita niatkan. Ya, apa yang kita niatkan. Kalau kita niat lain, nah itu yang lain itu yang akan diberikan. Ya. Wa akmalu niyati shaumihi, dan sempurnanya niat puasa ayyakula asyakhsu, ayyakula, ya, an namanya an masdariyah, yakula fi'il mudhari yang dinasab oleh an, ya, dinasab oleh an, maka ayyakula ini sudah disebut dengan masdar muawwal namanya, bitakwilil masdar. Ya, fa'ilnya yakula adalah asyakhsu. Ya, jadi dalam ini penyebab, jadi fi'il mudhari itu semuanya dirafa, kecuali kalau ada amil nasab dan amil jazam. Ya, kalau amil nasab ya itu tidak terlalu susah untuk kita hafal. Ya, kalau amil nasab yang asli anlan idan kai, ya, lamul kai lamul juhud, ya, dan
tidak banyak. Kalau amil jazam itu ada 21. Ada yang menjazam satu fi'il mudhari, ada yang menjazam dua. Nah, itu mesti pelajari khusus itu. Ya, intinya kalau yang ada amil nasab, maka fi'il mudhari itu harus dibaca nasab. Ya, salah satu tanda nasab, bahkan merupakan tanda asli dari nasab itu adalah fathah. Ka'ayyakula. Seandainya tidak ada maka mesti yakulu. Ya. Kemudian kalau ada amil jazam, maka dibaca jazam. Tanda aslinya jazam itu sukun. Ya, misalnya surah Al-Ikhlas lam yalido, ya walam yulado, itu dijazam oleh amil jazam itu lam. Jadi kalau salah satu amilnya nasab, ya, itu an, ya, ada juga lan. Ya. Kemudian kalau amil jazam yang paling sering sekali kita lihat itu termasuk dalam Quran itu lam. Ya. Lam yalidah, makanya sukun di situ karena dijazam. Kemudian jadi niat yang paling sempurna, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, nawaitu saya berniat shauma ghadin puasa besok an ada'i fardhi ramadhani, karena melaksanakan puasa wajib Ramadan. Hadhihi sanati, tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, jadi ini kalau kita melihat ini, ya, jadi ada dua bentuk bacaan niat. Ya, ada juga nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Ya, hadhihi sanata. Nah, kalau hadhihi sanata berarti hadhihi, ya, sebagai, ya, keterangan waktu. Sebagai keterangan waktu hadhihi sanata. Maka itu dikenal atau maf'ulun fi dzaraf. Kalau ini, kalau an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, berarti sebagai mudhof yang mudhof nilai. Ya, an ada'i dijar karena ada an, wa huwa mudhof, fardhi mudhof nilai, wa huwa mudhof lagi. Ya, ramadhani sebagai mudhof nilai dari fardhi, ya, dan wa huwa mudhof lagi, mudhof ilainya adalah hadhihi. Ya, hadhihi. Kemudian as-sanati ikut kepada hadhihi. Ya, atau dikenal dengan ataf bayan. Wasani yang kedua al-imsaku. Al-imsaku anil akli wasyurb, menahan. Yang kedua menahan makan dan minum. Ya. Wa in kalal ma'kul wal masyrubu 'inda ta'ammudi. Ya. Meskipun yang dimakan itu sedikit, yang dimakan dan minum itu sedikit, ya, tapi dengan sengaja. Jadi meskipun sedikit yang kita makan, ya, mie yang kita minum dengan sengaja, itu puasa kita batal. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yaftur. Ya, kalau kita makan, ya makan dalam keadaan lupa atau tidak tahu, ya tidak tahu hukumnya, maka puasa kita itu tidak wajib. Ya, kita tidak tahu, terlupa. Ini yang sering ini, biasa ada orang banyak, ya, lupa puasanya dia makan. Wa in kana qaribah bil islami aw nasya ba'idan anil ulama wa illa aftar. Jadi kalau dia orang yang baru mengenal Islam, ya, sehingga dia tidak tahu, ya, atau dia hidup jauh dari ulama, maka dia jauh karena jauh dari ulama sehingga dia tidak tahu hukumnya, ya, maka itu puasanya tidak batal.
Ya, bagaimana kalau orang tidak tahu tapi tidak mau tahu, itu salah itu. Dia tidak tahu karena tidak mau tahu, apalagi konteks yang sekarang. Ya, sudah ada khutbah Jumat, sudah banyak ustaz-ustaz yang bertebaran, ya, bisa ditanya. Kalau tidak mau tahu, itu tidak benar itu. Pasalis, dan yang ketiga al-jima'u, jima, ya, hubungan suami istri. Ya, tentu di siang hari bulan Ramadan atau saat kita puasa Ramadan. Amidan, dengan sengaja. Ammal jima'u nasiyan fal aklu nasiyan. Fakal aklu nasiyan. Ya, kalau melakukan hubungan suami istri dalam keadaan lupa, itu sebagaimana makan dalam keadaan lupa. Jadi tidak batal kalau kita lupa, kalau kita tidak tahu. Ya. Korobio, dan yang keempat, ya, yang merupakan fardunya puasa. Yang keempat yaitu ta'ammudul qai, ya, sengaja muntah. Kalau ghalabahu al-qai'u lam yabtul shaumuhu. Jadi muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya tidak disengaja, maka tidak batal puasanya. Ya, muntah dengan sengaja itu misalnya memasukkan jari-jarinya, ya, ke mulutnya. Ya, kalau muntahnya itu karena melihat sesuatu yang menjijikkan, tiba-tiba dia mual muntah, itu tidak batal puasanya. Itu namanya tidak sengaja. Nah, tapi kalau sengaja memasukkan jarinya, sengaja memasukkan jarinya ke mulutnya, akhirnya menyebabkan dia mual-mual, muntah, itu termasuk muntah dengan sengaja, batal puasanya. Jadi itu. Jadi terkait puasa wajib, ya, ini sekedar penegasan saja terkait puasa wajib. Itu wajib kita berniat pada waktu malam. Ini bukan berarti tidak ada dalilnya. Ya, hanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dalam kitab Bulughul Maram, ya, atau dalam kitab Masadir utama itu yang merupakan rujukan utama, misalnya Sahih Bukhari ada disebutkan, ya, Sahih Muslim itu ada. Ya, di situ berapa ya ini. Misalnya dalam hadis, ya, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ini, malam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat pada waktu malam, ya, saya ulangi, ya, dalam riwayat dalam Sahih Bukhari itu ada malam yubayyit as-siyama lailan, ya, la siyama lahu. Kalau tidak berniat pada waktu malam, itu fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Nah, kalau dalam kitab ini malam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Kalau dia tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Ya, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, la siyama lima lam yafridhu minal lail. Itu tidak sah puasanya orang yang tidak menetapkan, ya, tidak menetapkan puasanya pada waktu malam. Artinya tidak berniat, ya, tidak berniat puasanya. Makanya harus ditetapkan puasa Ramadan, puasa nazar, ya, itu wajib, ya, harus disebutkan. Jadi pada waktu malam, ya, makanya dalam fikih itu ditetapkan, ya, mulai terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar, itu harus di situ berniat. Ya, kalau kita mesti kita bersyukur karena setiap witirnya sudah 2 rakaat, itu mengajak jamaah untuk berniat witir, berniat puasa besoknya. Nah, sudah, ya, luar biasa, sudah sangat syar'i itu. Ya, itu berdasarkan hadis-hadis untuk membantu kita supaya tidak lupa niat. Karena kapan lupa niat, itu tidak ada hukum lupa tadi itu. Nah, kalau lupa tetap puasanya tidak sah, tidak batal. Ya, tetap sah puasanya. Tapi persoalan niat tidak ada hukum itu. Ya, makanya kita tidak boleh lupa, harus ingat. Ya,
makanya cukup lama itu waktunya, ya, mulai terbenamnya matahari ya sampai sebelum terbit fajar. Jadi waktu niat di situ. Ya, kita berniat dan diingatkan lagi dengan masjid-masjid. Kalau Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu wajib niatnya setiap malam. Ya, meskipun misalnya ada juga ulama mengatakan niatnya itu dirangkum secara keseluruhan 1 bulan penuh Ramadan. Ya, 1 bulan penuh. Ya, tapi niatnya di hari pertama, malam yang pertama. Ya, niat memang 1 bulan penuh. Ya, tapi ini bukan Syafi'i. Ya, kalau Syafi'i setiap malam harus wajib. Ya, itu sebagian dari Malikiyah itu, ya, yang membolehkan berniat 1 bulan penuh. Ya, tapi kalau Syafi'i itu harus berniat setiap malam. Ya, berniat setiap malam. Ya, karena ada bisa wanita kan ketika misalnya batal puasa berarti tidak 1 bulan penuh itu dalam bulan itu. Ya, makanya itu penting niat setiap malam. Ya, niatnya setiap malam. Jadi wajib berniat setiap malam. Ya, ini dalam konteks saya berbicara dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau puasa sunat itu boleh sebelum duhur niat. Yang penting belum makan, semenjak terbit fajar sampai dia sadar mau melaksanakan puasa, belum pernah makan, minum, pokoknya semua hal-hal yang membatalkan puasa belum dia lakukan, ya maka boleh berniat ya puasa sunat. Kalau puasa sunat ya di pagi hari atau jam-jam 10 boleh, penting asal belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelumnya. Ya, tapi kalau puasa wajib berniatnya itu malam, ya, berdasarkan hadis-hadis ini tadi. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Jadi apa yang disebutkan oleh ulama kita dalam kitab-kitabnya, terlebih dari kitab matan, ya kitab yang ringkas-ringkas yang kecil itu seperti misalnya Safinatun Najah, ya, atau misalnya kitab At-Taqrib, ya, misalnya kitab ini syarah matan Taqrib oleh Abu Syuja. Ya, kalau kitab Fathul Mu'in itu syarah dari Qurratul Ain, ya, Bimuhimmatiddin, ya, karya Zainuddin Al-Malibari. Kemudian beliau syarah sendiri yang beliau namai dengan Fathul Mu'in. Ya, kitab-kitab tipis, kitab-kitab matan itu kitab-kitab tipis. Ya, tapi itu bukan serta-merta langsung tulis begitu saya semua punya dalil berdasarkan kajian yang secara mendalam lewat Quran dan maupun hadis. Jadi meskipun ayatnya, hadisnya tidak disebutkan, itu sudah berdasarkan kajian mereka ulama, tentu ulama-ulama yang luar biasa. Ya, di samping soleh ilmunya juga menguasai berbagai bidang ilmu. Karena itu sangat tidak elok itu kalau ada orang yang mengatakan kembali Quran, kembali ke hadis tanpa melihat apa yang dikemukakan oleh para ulama. Karena yang paling paham ajaran agama itu adalah ulama. Ya, orang yang bilang kembali ke Quran, kembali hadis, ya, seorang yang awam jangan percaya. Ya, jangan percaya. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan kembali ke Quran, kembali ke hadis yang sahih, ya itu wajar. Ya, karena Imam Syafi'i adalah tataran sudah mujtahid. Ya, beda dengan kita. Kita teriak pada Quran kembali kepada hadis, tapi setelah itu baca terjemahan. Nah, itu tidak cocok. Ya, itu tidak elok itu. Ya, makanya bahkan lebih kita dekat kepada kebenaran kalau kita ikut ulama. Ya, karena kemungkinan besar kita akan keliru ketika baca Quran langsung, sementara kemampuan ilmu kita kurang. Ya, baca hadis langsung, ya, itu kemungkinan besarnya bisa dipastikan kita akan keliru. Ya, tanpa petunjuk membaca apa yang ditemukan oleh para ulama-ulama kita. Coba bayangkan, sekarang 1442 tahun, sementara syariat Islam ini turun kepada Nabi, ya, itu di 1442 tahun yang lalu. Ya, tuh, luar biasa itu lamanya itu. Ya, sehingga kita butuh apa yang dikemukakan oleh para ulama-ulama kita. Ya, lewat karya-karya ulama, itu pun tidak cukup hanya karyanya saja. Itu mesti ada sangat keilmuan yang disampaikan secara langsung kepada murid-muridnya kepada muridnya lagi, muridnya kepada muridnya lagi, hingga sampai kepada kita.
Karena terkadang dalam tulisan itu, tulisan-tulisan kitab itu tergambar dengan baik dalam bentuk praktek. Ya. Tergambar dengan baik, dengan gamblang, dengan begitu jelas dalam bentuk praktek. Siapa yang mempraktekkan itu ulama yang menulis kitab itu, ya, sampai kepada muridnya, sampai kepada muridnya. Bahkan kita membaca kitab yang ini bisa jadi apa yang saya baca tadi itu bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh penulisnya, yang diinginkan oleh penulisnya, ya, yang dimaksud oleh penulisnya bisa jadi beda. Oleh karena itu pentingnya sanad, karena berdasarkan sanad kita dari guru ini, akhirnya insya Allah apa yang kita sampaikan itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya, ya, oleh para ulama kita. Ya, saya kira cukup, ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dilanjutkan, ya, kita bisa menuntaskannya terkait persoalan puasa ini dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, untuk mengetahui puasa itu harus paham dulu. Ya, oke, saya kira cukup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.